Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan praktek kucing untuk tugas calon guru penggerak angkatan ke-7. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Anang Widiantoro sebagai observer. Sebelah saya Bapak Mas Hilmi sebagai coach, dan nantinya yang sebagai kunci Bapak Suryo Saputro. Sebelum memulai praktek kucing, saya akan memberitahukan beberapa rubrik yang akan saya amati nanti. Yang pertama yaitu alur dari kucing yang harus sesuai dengan alur Tirta. Antara lain tujuan, identifikasi diri, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selanjutnya tentang kompetensi yang dimiliki oleh coach. Ada 3, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, kehadiran penuh, dan menjadi pendengar yang baik. Bapak Mas Hilmi, sebelum melakukan coach, saya akan bertanya, kompetensi mana yang akan lebih Bapak ingin kembangkan pada saat nanti coaching nanti? Di antara 3 kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan nanti selama proses coaching adalah mengajukan pertanyaan berbobot, supaya nanti saya bisa mencatat hal-hal penting atau kata-kata kunci dari percakapan coachee, yang mana nanti saya bisa ajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali ide-ide dan gagasan dari coachee. Baik, nanti bisa langsung dipraktekkan, silahkan bisa dimulai untuk kegiatan coaching. Oke, izin Pak untuk bisa memanggil Pak Suryo sebagai coachee terlebih dahulu. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Pak Suryo, hari ini kita bertemu ingin mengobrol sebentar perihal perkembangan kelas dan pembelajaran Bapak. Apakah ada hal-hal yang mengganjal menjadi kerisauan Pak Suryo selama mengajar di kelas? Bisa diceritakan kepada saya. Oh iya Pak Ilmi, terima kasih atas waktunya bisa menyampaikan sesuatu yang mengganjal di kelas saya, yaitu salah satunya adalah terkait dengan ada anak yang tidak mengerjakan tugas rumah atau PR, dan itu menjadi penghambat dari pembelajaran ini, sehingga mau tidak mau ya mengganggu pembelajaran. Jadi di kelas Pak Surya itu ada beberapa anak yang memang tidak mengerjakan tugas rumah, sehingga anak tersebut mengganggu berjalannya pembelajaran secara lebih efektif gitu ya Pak Surya ya. Lalu dalam obrolan ini yang ingin Pak Suryo capai dari hasil obrolan ini nanti apa Pak Surya? Supaya bagaimana? Yang ingin saya capai dari obrolan ini, saya mendapatkan solusi pemecahan masalah terkait dengan sesuatu yang menghambat di pembelajaran saya ini. Jadi Pak Surya ingin mendapatkan solusi supaya si anak nanti mau mengerjakan PR, kemudian hambatan-hambatan dalam pembelajaran nanti bisa terselesaikan. Seperti itu ya Pak Surya? Iya. Dari permasalahan Pak Suryo tadi, itu disebutkan bahwa siswanya ada yang tidak mengerjakan PR. Nah, itu hal-hal yang menyebabkan si anak itu tidak mengerjakan PR itu apa saja ya Pak? Dari anak itu bercerita kepada saya. Saya tanya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR, nak? Jawabannya salah satu anak ini namanya Malik, itu karena dia itu ibunya di luar negeri,
di luar negeri, jadi kadang pekerjaan rumah ya seperti kan masih punya adik ya, masih Iya. punya adik, dia kadang ngomong, kemudian waktu untuk mengerjakan tugas sekolah itu kadang diabaikan. Dan juga namanya anak-anak mungkin sukanya bermain, jadi tugas PR yang sudah diberikan oleh guru, sudah diberikan oleh pengajar mungkin lupa karena dia ingin main, karena ada tugas tugas tambahan yang di rumah karena ibunya tadi di luar negeri. Oh, jadi salah satu yang mempengaruhi si anak ini tidak mengerjakan PR itu karena orang tuanya tidak membersamainya ketika belajar, kemudian karena kesibukan tugas rumah, kemudian juga memilih waktu untuk bermain dengan teman-temannya daripada mengerjakan PR. Seperti itu ya Pak Surya ya. Iya, iya. Jadi permasalahan yang Pak Suryo hadapi ini pengennya si anak ini dari skala 1 sampai 10 itu pengennya Pak Suryo posisi sekarang menjadi anak yang ideal dalam pembelajaran dari skala 1 sampai 10 itu posisinya di mana Pak Suryo? Untuk saat ini kalau di skala untuk anak saat ini itu kan kira-kira di antara 3 dan 4. Kalau menurut saya antara 3 dan 4. Karena lebih sering dia tidak mengerjakan PR. Nah, inginnya ke depannya itu anak ini meningkatkan levelnya, skalanya dari 1 sampai 10 pengen meningkat ke angka berapa Pak Suryo? Inginnya ya paling tidak ya minimal 8-9 lah. Oh iya, sesuai Ya, KKM sesuai itu ya, Pak? KKM 8-9 Iya. sehingga si anak itu ya paling tidak ya tugas di rumah, inginnya juga ya tugas di rumah ya diselesaikan, tugas di sekolah juga diselesaikan. Dan saya tidak berharap terlalu muluk ya, misalkan wah skala 10 harus diselesaikan, iya. tidak. Iya. Ya baik, untuk menyelesaikan atau meraih peningkatan dari skala 3 sampai 4 ke skala 8 sampai 9 itu apakah Pak Surya ada gagasan-gagasan supaya si anak ini bisa meningkatkan tingkat mandiriannya dalam mengerjakan PR? Iya, sebenarnya dulu saya sudah pernah memberikan treatment ya. Dulu itu saya berikan itu. Walaupun itu agak keras, saya juga merasa nggak enak sendiri. Contohnya seperti ini, Pak. Ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR, itu saya suruh keluar. Saya suruh keluar untuk mengerjakan PR itu di luar kelas. Kita berikan waktu sekitar 5 sampai 10 menit untuk mengerjakan PR tersebut. Namun yang terjadi itu anak tidak jera dan masih diulangi lagi. Artinya di sini perlakuan saya ke anak tersebut berarti belum memenuhi ekspektasi dari pembelajaran ini. Nah itu berarti ya paling tidak ada solusi yang lain. Ya. Jadi ketika treatment awalnya itu tidak maksimal, maka Pak Surya harus menyiapkan alternatif kedua ya. Kalau memang itu permasalahannya ada di rumah, apakah ada solusi lain supaya anak ini bisa senang belajar di rumah, Pak? Dan bisa membagi waktunya untuk mengerjakan tugas rumah maupun mengerjakan PR. Apakah ada gagasan-gagasan lain? Kalau menurut saya gagasan yang lain mungkin lebih efektifnya itu pembelajaran di kelompok ya. Jadi mengerjakan tugas secara berkelompok. Artinya di sini mungkin si anak lebih fokus menyelesaikan tugas sekolahnya apabila ada teman-temannya. Mungkin itu. Jadi ketika Pak Surya nantinya menerapkan pembelajaran kelompok di rumah, itu si anak menjadi lebih aktif, lebih motivasinya meningkat ketika belajar bersama teman-temannya. Seperti itu Pak Surya ya? Iya. Nah, kemudian kira-kira penerapan rencana aksi dari Pak Surya tadi dari membuat
treatment menyusun kelompok belajar di rumah itu mau dilaksanakan kapan? Kalau menurut saya lebih cepat lebih baik karena ini sudah bulan pertengahan semester, jadi biar masalah ini di akhir semester nanti juga selesai. Menurut saya itu, Oh Pak. iya, jadi akan dilaksanakan dalam jangka waktu dekat ini ya Pak Suryo ya. Nah, kemudian komitmen Bapak. Bagaimana komitmen Bapak supaya kegiatan rencana aksi ini nanti dengan membagi kelompok belajar di rumah itu bisa terlaksana dengan baik? Komitmen Pak Suryo seperti apa? Tentu saja komitmen saya itu saya akan selalu memantau bagaimana perkembangannya selama di rumah ataupun di kelas. Misalkan ketika di kelas kita pantau bagaimana apakah anak tersebut itu masih abai terhadap tugas sekolah ataukah sudah ada peningkatan. Kemudian ketika di rumah karena kita juga punya grup WA wali murid, nah kita pantau lewat wali murid, kita hubungi, kita telepon bagaimana kerja kelompok yang sudah dilaksanakan di kelompok anak tersebut. Oke. Lalu siapa saja yang kiranya bisa mendukung dari rencana aksi Pak Suryo ini nanti? Pihak mana saja yang bisa kita libatkan, Pak Suryo libatkan? Oh iya. Kalau menurut saya yang pertama yaitu dari pihak keluarga. Tadi saya sampaikan di awal bahwa anak tersebut memang tidak memiliki ibu yang di dekat atau di rumah, tetapi masih ada nenek. Nah, masih ada nenek. Nanti kita mencoba komunikasi dengan nenek. Atau mungkin bahkan nanti di dekat rumahnya itu kan ada juga yang masih menjadi murid sini untuk memantau lah perkembangannya. Dan juga itu juga masih saudara, mungkin lebih enak komunikasinya. Nah, jadi pihak yang Pak Suryo libatkan salah satunya adalah keluarga ya, gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana tindak lanjut Pak Suryo ketika selesai melakukan coaching ini? Ketika selesai ini saya menyusun rencana nih Mas Pak ya, menyusun rencana. Jadi di kelas nanti akan saya buat kelompok belajar yang nanti kelompok belajar tersebut kita istilahnya kelompokkan ya berdasarkan domisili. Nah, jadi yang dekat biar di satu lingkup, satu kelompok. Jadi nanti biar saling memantau gitu Pak. Ya luar biasa dari Pak Suryo ini sudah ada ide-ide, sudah ada gagasan-gagasan supaya bisa menyelesaikan permasalahan tentang si anak tadi. Nah, bagaimana perasaan Pak Suryo setelah coaching hari ini? Alhamdulillah perasaan senang Pak. Senang apalagi ini tadi kita berbicara panjang lebar dan juga sepertinya hari ke depan kita untuk memajukan pembelajaran ini, meningkatkan kualitas ini, permasalahan yang ada di sini bisa terpecahkan. Semoga harapan-harapan Pak Suryo ke depannya bisa tercapai dan si anak juga akan semakin kembali aktif dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Terima kasih Pak Suryo atas waktunya hari ini. Kiranya cukup sekian untuk obrolan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Suryo bisa kembali untuk melaksanakan tugas. Baik, terima kasih sudah menyelesaikan Pak Mazhar praktek coaching terhadap Bapak Suryo. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan tentang pengamatan saya dari kegiatan coaching Bapak. Yang pertama, alur yang digunakan sudah sesuai dengan alur Tirta, sudah sesuai, semua aspek sudah masuk, yaitu tujuan, identifikasi diri, rencana aksi dan tanggung jawab sudah masuk semua. Dan pula kompetensi yang Bapak ingin kembangkan tadi tentang mengajukan pertanyaan berbobot sudah juga dilaksanakan, bahkan sudah menemukan ide atau solusi dari permasalahan yang dialami oleh Bapak Suryo. Kedepannya
kita berharap semoga Pak Suryo melakukan atau berkomitmen tentang rencana-rencana aksi yang sudah direncanakan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anang ya. Ya.